silakan masuk. Mari, silakan duduk. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya hari ini baik sekali. Bagaimana perjalanan ke sini? Ada kendala, macet? Perjalanan ke sini agak macet tadi, Bapak. Ada truk-truk besar di jalan, jadi saya kesulitan buat ke sini tepat waktu, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Berarti Mbaknya lewat jalan yang bundaran sebelah ke barat itu. Itu memang cukup ramai, Mbak, daerah situ. Enggak, Bapak. Di sana lewat arah situ juga, lewat bundaran di sebelah situ juga. Terima kasih sudah datang pada sesi konseling kali ini. Perkenalkan, di sini saya Dava selaku konselor yang akan membimbing kakak pada kali ini. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan dulu terkait mekanisme sesi konseling pada kali ini ya. Untuk sesi konseling ini akan tepat waktu 45 sampai 90 menit saja ya Kak. Dan untuk asas kerahasiaannya akan kami jamin 100% kerahasiaannya, tidak akan bocor Kak. Akhir-akhir ini kakak ada masalah atau ada yang ingin diceritakan, kakak bisa cerita pelan-pelan. Apa yang bikin kakak itu gelisah atau ngerasa capek, kakak bisa cerita dan akan dijamin kerahasiaannya. Terima kasih, Bapak. Tapi saya memang banyak sekali masalah, Bapak, terutama di bidang akademik juga, Bapak. Tapi saya kalau cerita banyak takutnya terbongkar, Bapak, rahasianya. Jadi saya masih belum bisa percaya, Bapak. Iya. Enggak Kak, untuk kerahasiaannya akan kami jaga 100% terjamin tidak akan bocor. Kakak bisa untuk ceritakan apa yang bikin kakak itu gelisah, apa yang bikin kakak itu merasa kepikiran setiap hari. Kakak itu bisa untuk cerita sekarang ya. Baik, Bapak. Jadi gini, Bapak. Selama saya kuliah, saya tuh merasa banyak sekali tekanan, Bapak. Terutama kalau mengerjakan tugas, terus tugasnya kelompok. Teman-teman saya tuh kadang susah, Bapak, untuk dihubungin. Akhirnya mau tidak mau saya yang harus menghandle tugas itu. Padahal kan tugasnya sudah dibagi gitu, Bapak. Tapi anak-anak itu kayak mereka itu nggak mau mengerjakan tugasnya, Bapak, gitu. Saya capek, saya sampai stres sendiri, Bapak, karena banyak sekali yang harus saya kerjakan. Maksudnya nggak cuma tugas itu aja gitu, Bapak. Baik, jadi di sini kakak itu lebih ke tugas kuliah ya Kak ya. Oke. Atau ada hal-hal lain juga yang bikin kakak ikut kepikiran setiap harinya? Iya, Bapak, yang bagian tugas itu saya kan sudah mengerjakan tugas saya udah dibagi, Bapak, tugasnya. Saya sudah kerjakan yang ini, saya mengumpulkan yang ini. Harusnya kalau udah dibagi tugasnya kan udah ngerjain gitu, Bapak. Nah, teman-teman yang enggak, kayak saya udah
sudah ngasih di grup, udah dikirim di grup, tapi nggak ada kabar dari mereka. Kayak saya tuh nggak dapat feedback dari mereka Bapak, padahal deadline-nya itu udah mulai deket gitu. Terus juga belum lagi praktek-praktek Bapak, kayak observasi gitu Bapak. Nah, saya tuh udah bilang kalau misalnya janjian sama sekolahnya tuh jam segini, ya jam segini, tapi mereka itu telat. Akhirnya saya tuh malu sendiri Bapak sama pihak sekolahnya, karena saya harus tunggu teman-teman yang lain gitu. Belum lagi ini tugas yang lain Bapak. Saya sudah mencoba untuk memanajemen waktu saya, tapi tetap akhirnya saya kerjakan tugas itu sampai tengah malam, sampai tembus pagi. Akhirnya saya stres banget Bapak di situ. Saya bingung harus kayak gimana Bapak. Kepala saya tuh pusing sekali, terus mata saya tuh udah sakit Bapak, karena tugas itu nggak selesai. Baik, perasaan seperti itu memang wajar Kak, apalagi tugas juga lagi banyak-banyaknya menumpuk, deadline-nya juga cepat, biasanya seperti itu kan. Ini kalau terus dibiarkan, ini bisa bikin kakak semakin capek pikiran, capek fisik. Nah, makanya di sini kita coba cari cara ya, agar kakak bisa ngontrol stresnya, bukan stres yang bisa ngontrol kakak ya. Kita ubah. Baik, bersedia? Baik Bapak, tapi saya bingung cara menangani stres saya itu kayak gimana, karena sudah mumet di kepala itu Bapak. Kayak udah pusing, udah nggak bisa berpikir jernih saya itu. Oke, baik. Di sini kita coba hal yang sederhana dulu ya. Kakak mungkin bisa minum terlebih dahulu untuk menenangkan diri kakak sendiri. Ya, kita mulai dari yang hal sederhana dulu. Kita tarik nafas dalam-dalam. Kita tenangin diri kakak. Ya, kita tarik nafas dulu. Bapak izin minum ya. Sudah Bapak, sudah merasa lega sedikit. Nah, gimana? Sudah merasa mendingan? Alhamdulillah. Nah, tadi kamu sempat merasa bilang nggak sanggup kan? Ya, kakak merasa bilang nggak sanggup. Nah, coba pelan-pelan kita ubah cara mikirnya ya. Kita nggak harus mikir berat dulu, tidak seperti itu ya. Jadi kita cukup ubah pikiran kita, cukup seperti ini. Aku kerjain satu persatu tugasku. Nah, kita ubah ya pemikiran yang tadi. Jadi pelan-pelan saja ya. Kadang Kak, yang bikin berat itu bukan tugasnya aja Kak, tapi karena kita terlalu mikir semuanya. Kita dipikirin sekaligus itu, semua tugas-tugas kita pikirin sekaligus. Nah, jadi kita ubah mikirnya kita itu, kita kerjain satu persatu ya. Sekarang coba kakak bayangin, misalkan besok kakak dapat tugas lagi dari dosen. Biasanya langsung panik. Nah, tapi kalau pakai cara yang tadi, kakak mulai dari mana nih? Ayo. Iya Bapak, berarti saya ngerjain tugasnya itu dari yang mudah dulu nggih Bapak. Terus
Habis itu dicicil pelan-pelan sama ngerjain tugas yang lain seperti itu Kak Bapak. Nah, itu langkah yang bagus. Itu langkah yang paling tepat. Ya, kita mulai pelan-pelan dulu. Kita mulai yang paling dasar dulu lah. Nah, yang penting kakak itu bisa mulai ngontrol apa yang kakak kontrol, seperti itu. Nah, sebenarnya kakak ini mampu. Cuma selama ini mungkin kakak belum nemu. Ya, kakak ini belum nemu cara yang pas buat ngatur tekanannya itu. Sebenarnya kakaknya sudah mampu kok. Tapi saya takut Bapak, sewaktu-waktu stres saya jadi kambuh lagi, jadi kayak gini lagi, saya takut. Hari ini kakak ini sudah mulai belajar cara menghadapi stresnya, Kak. Nggak perlu langsung sempurna. Yang penting kakak ini coba dulu pelan-pelan. Dari awal, dari dasar kakak coba dulu pelan-pelan. Kalau nanti kakak mulai kepikiran lagi, coba ingat latihan napas yang tadi. Nah, sama cara berpikir tadi. Ya, kakak ingat latihan yang tadi, kita mungkin tarik nafas lagi, terus kita ubah pola pikir kita lagi, ya, seperti yang tadi. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya dan juga sarannya. Saya sudah mulai merasa lega Bapak karena sudah mempraktekkan tata cara yang tadi. Terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih juga kakak sudah mau terbuka, kakak sudah mau cerita kali ini ya. Terima kasih ya, juga kan, lega kan? Baik, terima kasih ya kakak. Terima kasih banyak Bapak. Saya pamit dulu gitu Bapak. Masih ada urusan yang lain juga Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Ya, mari kak. Waalaikumsalam.